Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melen Tias dengan NIM P0034102175 dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis tingkat 2B, Poltekkes Kemenkes Kendari. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme terbentuknya batu ginjal. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gangguan batu ginjal. Jadi, gangguan batu ginjal atau yang biasa disebut dengan netrolithiasis atau urolithiasis adalah terjadinya endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam yang terbentuk di dalam ginjal. Hal ini menimbulkan gangguan saat batu tersebut menyumbat saluran kemih sehingga membuat perasaan sulit untuk buang air kecil hingga nyeri saat melakukannya. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami batu ginjal seperti misalnya diet, kelebihan berat badan, beberapa kondisi medis sehingga konsumsi suplemen atau obat-obatan tertentu. Selain saluran kemih, gangguan ini juga dapat mempengaruhi ginjal yang menyebabkan masalah besar. Umumnya, batu pada saluran kemih tersebut dapat terbentuk ketika urin menjadi pekat. Selanjutnya, batu ginjal dapat terbentuk ketika urin seseorang mengandung lebih banyak zat yang mengandung kristal, kalsium, oksalat, dan asam urat. Kandungan tersebut lebih banyak dibandingkan zat yang dapat dilarutkan oleh cairan pada urin. Di saat yang bersamaan, urin mungkin kekurangan zat yang mencegah kristal sehingga saling menempel dan menciptakan faktor yang tepat sehingga batu ginjal dapat terbentuk. Maka dari itu, jika kristal cukup kecil untuk dikeluarkan dari tubuh dan urin yang ada cukup encer, tingkat kejenuhan dapat dihindari. Kristal dapat mengalir keluar bersamaan dengan urin melalui ureter dan kandungan kemih tanpa menyebabkan masalah. Memang, keseimbangan antara pendorong dan penghambat dari batu ginjal ini harus benar-benar dijaga. Walaupun begitu, beberapa orang saja mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap pembentukan batu ginjal tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada proses terbentuknya batu ginjal. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan crystal nucleation. Crystal nucleation ini adalah air kemih yang supersaturasi atau kental dan pekat yang akan mulai membentuk kristal-kristal padat dan menjadi suatu nukleus. Tahapan yang kedua yaitu crystal growth. Crystal growth ini adalah ketika nukleus sudah terbentuk, maka kristal akan terus bertambah besar hingga mencapai titik maksimal. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga yaitu crystal aggregation, yaitu ketika kristal tidak dapat tumbuh lagi, ia akan bergabung dengan kristal-kristal lainnya untuk membentuk partikel-partikel yang lebih besar. Inilah sebab terbentuknya sumbatan pada saluran kencing yang dapat menimbulkan gejala-gejala yang sudah disebutkan. Setelah mengetahui beberapa proses dari terbentuknya batu ginjal tersebut, kita juga perlu mengetahui beberapa tipe komposisi batu ginjal untuk mengetahui bagaimana kita dapat menghambat terbentuknya batu ginjal tersebut. Ya. Yang terakhir yaitu ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal, yaitu riwayat yang pernah mengalami batu ginjal atau riwayat keluarga mengalami batu ginjal, konsumsi air yang kurang, konsumsi protein, natrium, atau gula yang tinggi, kegemukan atau obesitas, atau pernah menjalani operasi
pada saluran pencernaan dan ataupun konsumsi beberapa jenis obat seperti antasida yang berbahan kalsium ataupun diuretik yang merupakan obat yang meningkatkan volume urin. Sekian penjelasan mengenai proses mekanisme terbentuknya batu ginjal. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.